Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya.
Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeck juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya. Sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevik menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevik memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevik, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevik sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Kulevik mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok
amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya, Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui, undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya. Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinzhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu,
sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeck juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevic memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut, padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevic, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevic sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevic mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya.
Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam satu dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya, Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64 BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya.
Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeck juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevic memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut, padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevic, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevic sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevic mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok
amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya, Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam 1 hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya. Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinzhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu,
sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeck juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya. Sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevik menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevik memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevik, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevik sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Kulevik mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok
amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui, undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini, Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam 1 hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya.
Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeck juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya. Sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevic memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevic, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Gulevic sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevic mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev, juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya.
Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui, undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72-P3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam 1 hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya.
Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeche. Kemudian Streeche mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeche juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevik, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevik memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut, padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevik, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Gulevik sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevik mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev, juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok
amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya, Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui, undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64 BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam 1 hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya. Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinzhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu,
sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu, Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeche. Kemudian Streeche mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeche juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja.
Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevic memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevic, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Gulevic sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevic mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Menetapkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infotal di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan senjata tambahan untuk membantu Ukraina di musim dingin. Pasalnya banyak orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya, Ukraina telah meminta Barat untuk memasok amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis.
Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini. Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Desukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam 1 dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama
Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan juga dihukum penjara selama 15 tahun. Perlu diketahui, undang-undang tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Sybiha menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Ukraina menjadi padam. Kondisi ini membuat warga sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup tanpa pemanas, air bersih, listrik di tengah infrastruktur Kiev yang padam. Sementara Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini, Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang
dalam duel melawan T-72B3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan kota Bakhmut berubah menjadi rawa berdarah. Selain itu, pertempuran tersebut memakan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam foto-foto yang dirilis memperlihatkan kengerian di kota Bakhmut. Foto-foto tersebut memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Senjata baru itu diproduksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya. Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinjal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat. Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia.
Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para Menteri Luar Negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Kemudian mereka juga akan berupaya menambah bantuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeche. Kemudian Streeche mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeche juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah mengandalkan bisnis mereka, sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevik, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke dalam beberapa hari. Insiden tersebut menurut Gulevik sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak.
Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Kulevik mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makev, juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Orang yang harus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket yang lebih tua. Prediksi tersebut lantaran diduga Rusia kehabisan stok amunisi dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya Ukraina telah meminta Barat untuk memasok amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina melawan serangan intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat
dan mendenda warga diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Bakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa. Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau sekutu barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat aliran listrik hingga pemanas di Mars yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi.
Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hiper tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang akan putus asa. Gereja juga mengklaim pembatasan tersebut gagal menanggung beban serta dampaknya. Sementara orang Rusia baik Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevic memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevic, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevic sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden. Kulevic mengklaim kian ke negara tersebut, namun Mix membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta. Pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang bar menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman karena menolak mengirim senjata pertahanan udara Patriot buatan Amerika Serikat ke Ukraina. Miliar. Sementara Amerika Serikat telah mengirimkan bagian pertama dari bantuan peralatan listriknya ke Ukraina. Bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik itu sebagai upaya untuk mendukung infrastruktur energi Ukraina terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu.
Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya, pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut timnya telah dibawa undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO, yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk mengambil langkah-langkah pencegahan guna mengantisipasi kejadian serupa terulang. Sementara itu, pihak berwenang Finlandia belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negara Nordik tersebut mempertahankan status netralitas militer. Namun, pecahnya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif.
Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu ke Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini Ukraina menggunakan rudal untuk menghantam barak militer milik Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik. Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian, fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir.
Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Dual tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya. Mereka mengatakan awak tank T-64BF menang dalam duel melawan T-72P3 milik Rusia. Diketahui konflik antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Bukan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Rusia, mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk tuan militer senilai 2 miliar euro. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai pembelian senjata yang nantinya akan diserahkan ke Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya, sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi sehingga dalam sanksi tersebut orang-orang Eropa lah yang menanggung beban serta dampaknya. Sementara orang Rusia baik-baik saja. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia
Jenderal Viktor Gulevik menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevik memberi contoh saat Ukraina peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevik, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus. Kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina dari negara tersebut. Sementara utusan Kiev untuk Jerman, Alexei Makeyev juga mengecam otoritas Jerman tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahun. Kita beralih ke berita selanjutnya Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara. Dan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember
menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Parlemen 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Rusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. 22. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan, sampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeck. Kemudian Streeck mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevic, menuduh negara barat berusaha memprovokasi Belarus. Provokasi dilakukan untuk menyeret Belarusia ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Gulevic mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov di Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam satu dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen
Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Ivan Losev usia 24 tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya diikat dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti mau diajak selfie hingga pembebasan. Seusai cerita tersebut diposting, para pejabat Rusia langsung menelepon Ivan. Dalam telepon beberapa orang Rusia, pasalnya undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Desember lalu. Pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkan dolar. Kemudian Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung setempat melaporkan pasukan Rusia menyerang menggunakan munisi tandan dan urugan MLRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang sebuah barak di kota Melitopol. Diketahui Melitopol merupakan kota di Ukraina namun sudah diduduki oleh Rusia. Serangan dari Ukraina ini semakin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardi yang disebabkan dari Rusia. Sejatinya, barak yang digunakan pasukan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya di ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik.
Pasukan Rusia mengklaim telah berhasil menyerang lokasi tentara Rusia. Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Letjen Igor Konasenkov pada Senin 12 Desember 2022. Igor Konasenkov mengatakan lebih dari 230 lokasi tentara Ukraina berhasil dilenyapkan oleh pasukan Rusia. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia. Konasenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson dalam beberapa hari terakhir. Atas serangan itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengajukan banding ke pertemuan G7 secara virtual untuk mendapatkan tank modern, senjata artileri, dan senjata jarak jauh Ukraina. Secara terpisah, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa pada Senin sepakat untuk memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh. Terjadi momen dramatis antara pasukan Ukraina dan Rusia. Pasalnya, kedua negara ini melakukan duel tank jarak dekat antara T-64 Ukraina dengan T-72 milik Rusia. Namun, dalam pertempuran tersebut, pasukan Ukraina berhasil menghancurkan tank milik Rusia. Bahkan beredar foto dan video yang menunjukkan duel tank antar kedua negara tersebut. Video pertempuran tersebut disampaikan oleh Office of Strategic Communication Angkatan Bersenjata Ukraina. Dalam video tersebut diberikan judul sebuah T-64 dapat menghancurkan T-72 Rusia dengan tembakan langsung. Rekaman udara menunjukkan T-64 Ukraina berguling di jalan sebelum tank tersebut melepaskan tembakan dan menabrak musuhnya yakni Rusia. Jika dilihat, T-64 Ukraina dapat mendarat serta dapat menembakkan tembakan pertamanya. Tak berselang lama, T-64 Ukraina langsung menembakkan serangan untuk yang kedua kalinya. Hal tersebut membuat posisi Rusia semakin keos hingga Moskow tak dapat mempersiapkan diri untuk bangkit menyerang. Bahkan dalam serangan tersebut nampak api dan ledakan. Akibat dari ledakan tersebut, asap pun terlihat membumbung ke udara. Duel tank tersebut terjadi bersamaan dengan Rusia membombardir Ukraina bagian selatan dan timur. Saat itu Rusia menyerang Ukraina menggunakan rudal, drone, dan artileri. Satu kota yang menjadi sasaran pasukan Rusia yakni kota Bakhmut. Bahkan bangunan di kota tersebut telah hancur hingga rata menjadi tanah. Sementara unit pasukan Ukraina merilis pernyataan merayakan kemenangannya.
Mereka mengatakan awak tank T-64B sudah berlangsung sejak Februari 2022. Artinya, perang tersebut telah berlangsung selama hampir 10 bulan. Meski begitu, hingga kini belum ada tanda-tanda perdamaian. Sementara Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky terus menggalang dukungan dan solidaritas internasional untuk mengusir militer Rusia. Rudal militer Rusia memporak-porandakan kota Bakhmut di Ukraina Timur. Kini kota tersebut berubah menjadi reruntuhan hanya dalam kurun waktu semalam. Juga telah membuat warga sipil turut menjadi korban. Di kota Bakhmut, 2 warga sipil dinyatakan tewas dan 8 lainnya terluka parah. Serangan ke kota Bakhmut bukan menjadi yang pertama kalinya. Pasalnya, Rusia juga pernah menyerang kota di bagian Ukraina Timur itu pada Selasa 29 November 2022. Akibat pertempuran tersebut dikabarkan ratusan orang tewas dan terluka. Angka tersebut pun dilaporkan terus bertambah setiap harinya. Bahkan pertempuran di kota Bakhmut hingga terjadi perang parit. Perang parit ini mengingatkan pada pertempuran yang terjadi di Perang Dunia Pertama. Dalam perang tersebut tidak ada pihak yang menyerah, baik pasukan Rusia maupun Ukraina, sehingga perang tersebut menumpahkan darah di antara kedua belah pihak. Sementara staf umum tentara Ukraina melaporkan dalam satu hari terjadi pengeboman artileri dan tank di kota Bakhmut. Peristiwa itu terjadi pada Kamis 1 Desember. Selain di kota Bakhmut, penembakan juga terjadi di pemukiman yang lainnya. Pertempuran kedua negara pun disebut sangat brutal hanya untuk menguasai kota kecil yakni Bakhmut. Dilaporkan pasukan Rusia menembakkan artileri di kota Bakhmut pada siang hingga malam. Sementara dalam memperlihatkan tentara Ukraina memegang garis depan di parit yang sebagian banjir di dekat kota Bakhmut. Hal itu dilakukan di tengah tembakan artileri dari Rusia. Foto selanjutnya memperlihatkan seorang prajurit Ukraina yang terluka oleh tembakan peluru. Prajurit tersebut dirawat di sebuah rumah sakit di dekat garis depan kota Bakhmut. Kemudian ada pula potret hutan di Bakhmut yang kini berubah menjadi kumpulan batang kayu. Kumpulan potret mengerikan ini mengingatkan pada Perang Dunia Pertama. Saat itu pasukan sekutu dipaksa melawan Jerman dalam lumpur setinggi dada. Akibat perang tersebut sedikitnya 300.000 orang tewas. Saat ini Rusia sedang berfokus meningkatkan produksi senjata generasi baru. Senjata baru itu disebut dilengkapi dengan spesifikasi yang paling mematikan di dunia. Produksi guna melindungi Rusia dari serangan musuh-musuh seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia. Selain itu, produksi senjata tersebut digunakan untuk menggertak negara barat. Meski begitu, pihaknya tidak memberikan rincian yang jelas soal senjata apa yang sedang diproduksi. Namun ada rumor yang mengatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin sedang memproduksi senjata baru jenis hipersonik KH-47M2 Kinzhal. Rudal hipersonik tersebut merupakan rudal udara aerobalistik. Senjata tersebut dapat melakukan manuver di jarak jangkauan 2.000 km atau 1.200 mil. Selain itu, senjata tersebut dapat melesat dengan kecepatan 10 kali lebih cepat dibanding kecepatan suaranya. Dengan spesifikasi tersebut, rudal Kinzhal dapat melakukan penerbangan yang tidak menentu, sehingga hal ini dapat mempersulit intersepsi atau penyadapan yang sengaja dilakukan oleh musuh. Sebelum mempercepat produksi senjata, Vladimir Putin beberapa kali telah memberikan isyarat terkait peningkatan produksi senjata nuklir untuk menunjang perang di tengah memanasnya invasi. Dengan spesifikasi ini, Kepala Kremlin mengklaim bahwa rudal jelajah dan sistem hipersonik Rusia jauh lebih modern dan efisien dibanding rudal yang dimiliki Amerika Serikat.
Produksi seperti ini bukan kali pertama yang dilakukan Rusia. Sebelumnya, pemerintahan Vladimir Putin telah beberapa kali mencoba meningkatkan produksi senjata perangnya di tengah invasi. Selain meningkatkan produksi senjata mematikan, pada pekan lalu Putin juga sempat mengumumkan perubahan doktrin militernya. Perubahan doktrin ini yang memungkinkan Rusia melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk melucuti senjata musuh. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk pergantian strategi guna meningkatkan benteng pertahanan negara. Mengingat beberapa minggu terakhir, Moskow sempat mengalami kemunduran akibat kehabisan pasukan serta pasokan senjata. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa mengadakan pertemuan pada Senin 12 Desember 2022. Pertemuan tersebut dilakukan untuk menyepakati sanksi lebih lanjut terhadap Rusia dan Iran serta menambah bantuan militer untuk Ukraina. Para menteri luar negeri itu membahas paket sanksi ke-9 untuk Rusia. Mereka akan menempatkan hampir 200 lebih individu dan entitas dalam daftar sanksi Uni Eropa. Selain itu, mereka akan meninjau sanksi baru terhadap orang dan organisasi Iran atas pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan keras Teheran terhadap pengunjuk rasa dan pasokan drone ke Rusia. Uang tersebut didapat dari dana yang telah dikumpulkan negara-negara anggota Uni Eropa untuk membiayai Ukraina. Dalam pertemuan tersebut, para menteri berharap dapat menyepakati misil sipil ke Moldova. Tak hanya itu, pertemuan para menteri luar negeri juga membahas soal pembukaan jalan untuk misi militer selama 3 tahun. Diketahui negara-negara barat memberlakukan sanksi kepada Rusia. Sanksi tersebut diberlakukan setelah Rusia meluncurkan serangan alias invasi ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Negara-negara barat menerapkan sanksi berupa pembekuan setengah cadangan emas dan mata uang asingnya serta menargetkan ekspor energinya. Pembatasan ini yang mengakibatkan harga energi dan biaya hidup menjadi melonjak, sehingga banyak orang yang melakukan demonstrasi di seluruh Eropa. Satu negara yang melakukan demonstrasi yakni adalah Italia. Awal bulan ini ratusan aktivis Italia telah berkumpul di pusat kota Milan untuk memprotes pengiriman senjata ke Ukraina dan perluasan sanksi. Sementara kini dikabarkan sanksi Eropa yang dijatuhkan ke Rusia justru menjadi bumerang. Pasalnya sanksi tersebut telah gagal mengurangi ekonomi Rusia dan pada akhirnya hanya merugikan orang Eropa. Hal tersebut telah disampaikan oleh mantan wakil rektor Austria Hans Christian Streeche. Kemudian Streeche mengklaim bahwa keputusan Austria bergabung dengan pembatasan tersebut ternyata merupakan luka yang ditimbulkan sendiri. Pasalnya, tindakan tersebut telah menyebabkan melonjaknya harga gas dan listrik. Tentu saja kenaikan harga ini membuat banyak orang yang terdampak. Jika krisis semakin parah dan semakin banyak, maka orang akan putus asa. Streeche juga mengklaim pembatasan tersebut gagal melemahkan ekonomi Rusia. Menurutnya, tahun ini Rusia telah menanggung beban serta dampaknya, sementara orang Rusia baik-baik saja. Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Belarusia, Jenderal Viktor Gulevik, menuduh negara ke perang Rusia-Ukraina. Cara yang sama disebut telah digunakan militer Ukraina untuk menyeret Polandia dan NATO ke perang besar melawan Rusia. Viktor Gulevik memberi contoh saat Ukraina menembakkan rudal ke wilayah Polandia. Namun Rusia dituduh pelaku peluncuran tersebut. Padahal pada faktanya Amerika Serikat dan NATO menemukan bukti rudal ditembakkan pasukan Kiev dan bukan militer Rusia. Menurut Gulevik, kecurigaan semakin kuat setiap hari di Belarus
kekuatan Barat mencoba memprovokasi mereka untuk tujuan menguntungkan. Ia mengutip pelanggaran berulang kali di perbatasan Belarusia dari pihak Ukraina, baik oleh drone maupun personil bersenjata yang dilaporkan oleh penjaga perbatasan nasional. Dalam beberapa hari, insiden tersebut menurut Golevik sangat demonstrasif. Pada pertengahan November, Belarus merilis rekaman dari apa yang mereka katakan sebagai seorang tentara Ukraina bersenjata yang menyeberangi jembatan ke wilayah negara itu untuk mengambil beberapa foto. Penjaga perbatasan menyalahkan insiden tersebut pada disiplin yang buruk di beberapa unit Ukraina dan mengatakan menimbulkan risiko baku tembak. Saat ini, ia menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan Ukraina untuk melawan Belarusia. Kulevik mengklaim Kiev menggunakan pendekatan yang sama terhadap Barat beberapa bulan lalu. Belarus merupakan sekutu dekat Rusia dan mengizinkan Moskow menggunakan wilayahnya selama operasi militer di Ukraina. Kiev mengklaim pasukan Belarusia dikerahkan ke negara tersebut, namun Minsk membantah terlibat dalam permusuhan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba mengatakan Kiev tidak memahami keraguan Berlin tentang pengiriman senjata berat yang dibutuhkan Ukraina. Kuleba mengklaim Jerman telah berjanji mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina, namun tidak termasuk tank yang telah berulang kali diminta oleh Kiev. Kuleba menegur Berlin atas pendiriannya tentang masalah tersebut. Pihaknya mengatakan pemerintah Ukraina tidak dapat memahami mengapa Jerman mengirim artileri, bukan kendaraan lapis baja berat. Pejabat itu mengatakan Ukraina membutuhkan generator dan trafo untuk bertahan hidup di musim dingin di tengah serangan Rusia yang berulang kali merusak infrastruktur. Rusia mulai menargetkan fasilitas energi Ukraina pada awal Oktober, menuduh Kiev menyerang infrastruktur kritis termasuk jembatan Crimea yang strategis. Kuleba menunjukkan skenario pemadaman total di Ukraina merupakan realistis. Ia tidak mengharapkan eksodus massal warga Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak negara-negara G7. Desakan tersebut soal penyediaan gas dan terus menjalani hidup tanpa listrik dan pemanas. Sementara semakin hari tanah di Ukraina semakin ditutup dengan salju. Bahkan jaringan energi Ukraina dihancurkan oleh serangan Rusia. Selama konferensi video dengan G7, Zelensky mengungkapkan Ukraina membutuhkan sekira 2 miliar meter kubik gas tambahan untuk melewati musim dingin. Zelensky juga mendesak G7 mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Senjata tersebut termasuk tank modern serta artileri roket dan lebih banyak rudal jarak jauh. Pasalnya, senjata yang dipasok negara Barat terbukti ampuh membantu Ukraina membalikan keadaan di medan perang. Sementara pejabat senior militer Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia kemungkinan akan beralih menggunakan artileri dan amunisi roket dan senjata. Namun Zelensky mengklaim Rusia masih memiliki keunggulan dalam artileri dan misil. Sebelumnya Ukraina telah meminta Barat untuk memasok amunisi, rudal Patriot, dan sistem pertahanan udara modern lainnya. Ukraina pun telah mengeluh jutaan orang di Ukraina dibiarkan hidup tanpa pemanas, air bersih, dan listrik dalam suhu yang semakin turun secara drastis. Mendengar keluhan Ukraina, Uni Eropa mencapai kesepakatan untuk mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 miliar. Nah, bantuan tersebut telah disepakati pada Senin 12 Desember. Menurut pejabat Amerika Serikat, pengiriman bantuan peralatan listrik intensif dari Rusia. Dilaporkan bantuan tahap pertama itu senilai 13 juta dolar Amerika Serikat. Selain itu, ia mengatakan peralatan tersebut akan diberangkatkan menggunakan 2 pesawat. Meski tak diketahui tanggal pasti, namun bantuan itu akan dikirim oleh Amerika Serikat pada pekan ini.
Untuk pertama kalinya, Presiden Rusia Vladimir Putin membatalkan konferensi pers akhir tahunnya. Pembatalan ini terjadi pertama kali selama 10 tahun. Hal tersebut diumumkan kantor kepresidenan Rusia pada Senin 12 Desember saat perang di Ukraina memasuki bulan ke-10. Diisukan pembatalan tersebut berkaitan dengan konflik di Ukraina yang semakin memanas. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov tidak memberikan alasan untuk mematahkan tradisi tersebut. Namun invasi Rusia yang sedang berlangsung ke Ukraina kemungkinan besar menjadi faktor penting dalam keputusan itu. Putin yang telah berkuasa sejak tahun 2000 telah mengadakan konferensi pers dengan wartawan Rusia maupun asing. Biasanya konferensi pers tersebut dilakukan pada bulan Desember di sebagian besar tahun pemerintahannya. Ia akan menjawab pertanyaan secara langsung tentang berbagai topik yang berkaitan dengan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia. Selama pertemuan media, Putin mendedikasikan sebagian besar tontonannya untuk menjawab pertanyaan ringan dari jurnalis lokal dan publik. Acara ini digelar untuk tujuan agar pemerintahannya bisa membanggakan rasa hormatnya terhadap kebebasan berekspresi dan transparansi dalam pemerintahan. Tahun lalu, Putin berbicara selama kurang lebih 4 jam, namun tahun ini akan menandai pertama kalinya dalam satu dekade Putin tidak mengadakan konferensi pers bulan Desember. Padahal momen tersebut menjadi kesempatan langka bagi wartawan di luar Kremlin termasuk wartawan internasional. Pasalnya, mereka berpeluang mengajukan pertanyaan langsung kepada Presiden Rusia soal invasi ke Ukraina. Tahun lalu, Kremlin memilih sekira 500 jurnalis Rusia dan asing untuk berpartisipasi dalam konferensi pers tahunan Putin. Meski memang banyak media tidak dapat mengajukan akreditasi karena pembatasan COVID-19, kini beberapa media editorial independen mengatakan mereka tidak menerima undangan ke acara tahunan tersebut. Kita beralih ke berita selanjutnya, Tribuners. Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hal tersebut berlaku bagi seorang warga Rusia yang bernama Pemerintah Rusia menghukum dan mendenda warganya yang mengaku bermimpi tentang Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Tahun. Dilaporkan Ivan bermimpi tentang Zelensky dan menceritakannya di Instagram. Namun kini postingan pria tersebut telah dihapus. Sebelumnya pria itu menggambarkan mimpinya kepada para pengikut di media sosial. Ivan mengatakan telah bermimpi dirinya dimobilisasi oleh Moskow. Kemudian dalam mimpi tersebut, Ivan dibawa ke semacam kamp persiapan untuk wajib militer Rusia. Diceritakan orang-orang yang ada di dalam mimpinya
diikat, dan ditembak. Namun pada saat itu Zelensky lewat dan membebaskan para tentara yang dimobilisasi. Ia pun menggambarkan kebaikan Zelensky dalam mimpinya. Pasalnya Presiden Ukraina itu bersikap ramah seperti Ivan. Dalam telepon tersebut, Ivan diberitahu bahwa ia telah melanggar undang-undang. Bahkan diklaim Ivan telah terlibat dalam mendiskreditkan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. Akibat perbuatannya, Ivan Losev diadili di kota Chita, Siberia, wilayah Sabalskalsky, Rusia. Ivan dinyatakan bersalah di bawah undang-undang kejam yang melarang kritik terhadap invasi Rusia yang terus berlanjut di Ukraina. Pengadilan memutuskan Ivan bersalah karena mendiskreditkan tentara Rusia. Keputusan tersebut sudah diketok palu sejak 8 Desember 2022 silam. Ivan pun didenda sebanyak 30.000 rubel atau setara dengan 490 US dollar. Tak hanya itu, Ivan jatuhkan pada bulan Maret 2022. Undang-undang tersebut berlaku setelah Rusia menginvasi Ukraina selama 1 bulan. Namun, perlakuan pemerintah itu mendapat kritikan dari beberapa orang Rusia. Pasalnya, undang-undang tersebut dianggap sama saja menargetkan kelompok minoritas. Rusia marah saat benderanya dibakar oleh satu anggota NATO yakni Finlandia, sehingga Kementerian Luar Negeri Rusia mengajukan protes resmi kepada otoritas Finlandia pada Sabtu 10 Desember 2022. Dalam protesnya, Moskow mengecam aksi pembakaran bendera Rusia yang dilakukan oleh sekelompok demonstran Finlandia. Peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia awal pekan lalu. Rusia menuntut agar Finlandia menangkap para demonstran atas tindakan tersebut. Menurut Rusia, pembakaran terhadap bendera negara merupakan bentuk penodaan terhadap simbol bangsa. Oleh karena itu, para demonstran harus bertanggung jawab atas perbuatannya hingga ke pengadilan. Selain itu, Rusia juga meminta Finlandia untuk belum mengomentari insiden tersebut. Sebelumnya beredar video aksi pembakaran terhadap bendera Rusia yang dilakukan sejumlah pria. Aksi pembakaran bendera dilakukan saat salju sedang turun. Dalam video juga terdengar kalimat hinaan yang ditujukan kepada Rusia. Diketahui peristiwa itu terjadi saat unjuk rasa di Hari Kemerdekaan Finlandia yang diperingati pada tanggal 6 Desember. Finlandia sendiri merupakan negara yang berbatasan darat dengan Rusia sepanjang 1.340 km. Selama beberapa dekade, negaranya perang di Ukraina membuat Finlandia berubah arah hingga mengajukan diri menjadi anggota NATO. Pada 5 Desember lalu, pemerintah Finlandia mengajukan RUU tentang keanggotaan NATO untuk persetujuan parlemen. Sementara Rusia mengatakan dimasukkannya Finlandia dan Swedia ke NATO tidak akan membuat benua Eropa lebih stabil dan aman. Bahkan Rusia mengancam jika NATO menambahkan 2 anggota baru. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov memperingatkan bahwa NATO menggali garis pemisah di Eropa alih-alih bekerja menuju keamanan kolektif. Inilah serangkaian peristiwa invasi Rusia ke Ukraina memasuki hari ke-293 pada Selasa 13 Desember 2022. Peristiwa pertama terkait Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang meminta kepada Barat agar memasok amunisi rudal Patriot. Tak hanya senjata tersebut, namun Zelensky juga meminta sistem pertahanan udara modern lainnya. Di sisi lain, Perdana Menteri Ukraina Dery Syhal menghimbau Sekutu Barat. Himbauan tersebut datang di tengah Rusia yang telah meluncurkan serangan ke infrastruktur Ukraina. Hal ini membuat sipil Ukraina terpaksa mengungsi. Informasi tersebut telah dibenarkan oleh Kepala Dewan Pengungsi Norwegia yang memperkirakan ratusan ribu pengungsi Ukraina akan pergi ke Eropa. Mereka akan berduyun-duyun mengungsi selama musim dingin agar dapat bertahan hidup. Pasalnya, warga Ukraina tak mungkin hidup
Uni Eropa telah mencapai kesepakatan untuk mengirim bantuan ke Ukraina. Uni Eropa akan mengirim paket bantuan keuangan sebesar 18 US dollar. Kemudian, Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, telah memperingatkan warga dan pasukan Ukraina agar berhati-hati. Pasalnya, ia mengatakan Rusia memiliki cukup rudal untuk meluncurkan 3 hingga 5 gelombang serangan lagi ke negara tersebut. Vadim juga mengklaim Rusia menggunakan rudal tua untuk melawan Ukraina. Di sisi lain, Rusia telah meluncurkan rudal dan roketnya ke Donetsk, Ukraina. Akibat serangan tersebut dilaporkan 2 warga sipil tewas dan 10 lainnya terluka. Kantor Kejaksaan Agung LRS. Di waktu yang bersamaan, Ukraina mengklaim telah menyerang markas yang digunakan oleh kelompok paramiliter Wagner di wilayah pendudukan di Luhansk. Gubernur Luhansk, Serhiy Haidai, mengatakan serangan tersebut mengakibatkan tentara Wagner tewas. Dilaporkan Ukraina menyerang makin membabi buta seusai pasukan Rusia membombardir kota Bakhmut. Ukraina meluncurkan serangan pada Minggu 11 Desember 2022 dengan menembakkan 10 rudal HIMARS buatan Amerika Serikat. Dalam video yang beredar, nampak kobaran api yang disebabkan dari serangan Ukraina. Kali ini, Ukraina menggunakan rudal untuk menekan Rusia merupakan bekas kompleks hotel. Serangan tersebut awalnya dimaksudkan untuk menghancurkan markas Rusia. Namun, menurut Wali Kota Melitopol, Ivan Fedorov, imbas ledakan rudal tersebut setidaknya ada 200 orang yang terluka. Perlu diketahui, pasukan Rusia membangun markas di Melitopol bukan tanpa alasan. Rusia menganggap Melitopol merupakan jalur penting bagi militer pertahanan Moskow. Hal tersebut disampaikan oleh penasihat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yakni Oleksiy Arestotovsky. Ia mengatakan jika Melitopol jatuh, maka seluruh garis pertahanan sampai ke Kherson akan runtuh. Pasalnya, pasukan Ukraina bisa mendapatkan rute langsung ke Crimea. Selain itu, Melitopol menjadi kota yang digunakan untuk mengirim logistik atau senjata ke pasukan Rusia yang berada di Ukraina. Sementara rudal HIMARS yang digunakan Ukraina merupakan jenis M142. Diketahui senjata tersebut merupakan satu pasokan dari Amerika Serikat. M142 sendiri merupakan sistem peluncur beroda yang dianggap krusial. Pasalnya, senjata ini digunakan untuk mempertahankan kedaulatan nasional Ukraina dari invasi Rusia. Senjata ini memiliki panjang 7 meter dan lebar 2,4 meter. Rudal HIMARS mampu menampung 12 tabung peluncur roket yang mampu meluncur dengan durasi kurang dari 40 detik. Pasukan Rusia mengklaim Kementerian Pertahanan Rusia, yakni Legend Eagle. Dalam serangan tersebut, Rusia berhasil menghancurkan 83 unit artileri Ukraina. Selain itu, tenaga kerja Ukraina juga ikut tewas dalam serangan tersebut. Konasenkov mengatakan setidaknya 70 militan Ukraina berhasil dilenyapkan. Kemudian, fasilitas militer Ukraina di wilayah Kupiansk dan Krasin Liman berhasil dirusak. Di daerah tersebut ada 70 tentara Ukraina yang tewas, 5 kendaraan bermotor rusak, serta 3 kendaraan lapis baja tempur ikut dilenyapkan. Selesai serangan tersebut, pasukan Rusia melanjutkan operasi ofensif di daerah Donetsk. Dalam operasi tersebut, pasukan Rusia berhasil memukul mundur serangan balik tentara Ukraina. Konasenkov membeberkan kerugian yang dialami tentara Ukraina, dilaporkan 30 personil, 2 kendaraan tempur infanteri, serta 3 truk pickup ikut lenyap. Selain itu, Konasenkov menyebut pasukan pertahanan udara Rusia berhasil menembak jatuh 2 jet tempur MiG-29. Bahkan 2 helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina ikut dihancurkan oleh serangan Rusia.
Konashenkov juga mengatakan pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 2 rudal balistik Tochka-U Ukraina dan 2 roket HIMARS di wilayah Kherson, memasukkan 2,1 US dollar miliar ke dalam dana yang digunakan untuk membayar dukungan militer untuk Ukraina. Sementara Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa ia akan berpikir terbuka tentang memasuk Ukraina dengan rudal jarak jauh.